Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Kembali dengan saya Samsul Anam. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kerja keras, tekun, ulet dan teliti dalam perspektif agama Islam. Sebagai manusia, kita awali dengan pengertiannya ya, kerja keras. Kerja keras adalah usaha maksimal untuk memenuhi keperluan hidup di dunia dan di akhirat. Tentunya ini disertai sikap yang optimis. Karena setiap orang wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan di akhirat. Kebutuhan hidup manusia baik jasmani maupun rohani yang harus kita penuhi adalah kebutuhan jasmani, contohnya seperti makan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian sedangkan kebutuhan rohani diantaranya mungkin ilmu pengetahuan dan nasihat-nasihat baik yang menenangkan jiwa. Kebutuhan akan diperolehnya semua kebutuhan akan diperoleh, syaratnya apabila kita sebagai manusia mau bekerja keras dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Kemudian bekerja atau berikhtiar merupakan kewajiban semua orang, karena untuk mencapai tujuan hidup manusia harus bekerja keras. Dalam lingkup belajar, kerja keras sangat diperlukan sebab kerja keras merupakan proses yang membutuhkan waktu dan pengalaman. Orang akan sukses apabila dia mau belajar dan giat bekerja, tidak bermalas-malasan. Hal ini seperti yang tertera dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Merujuk pada ayat tersebut, maka setiap manusia haruslah mengusahakan untuk kehidupannya, tidak sekedar menunggu rezeki dengan berpangku tangan. Adapun apabila manusia bekerja keras, maka akan memperoleh beberapa manfaat lain, yaitu sebagai manusia akan mendapatkan pahala karena niatnya tentu untuk beribadah. Kemudian dengan bekerja keras merupakan ibadah ya yang kita lakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kesejahteraan dengan hasil usahanya dan mewujudkan cita-cita apa tujuan hidup kita di dunia. Tentunya kita bisa memenuhi kebutuhan kita di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tekun dan ulet. Tekun berarti sesungguhnya kesungguhan, tekad dalam melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Sedangkan ulet berarti tidak putus asa disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita. Untuk tekun dan ulet merupakan sifat terpuji yang setiap seorang muslim harusnya memiliki sikap ini. Tekun dan ulet baik dalam bekerja maupun beribadah ada macam-macamnya. Yang pertama, tekun dan ulet dalam bekerja, kemudian tekun dan ulet dalam belajar, kemudian tekun dan ulet juga sangat perlu dalam menuntut ilmu atau belajar. Kita harus rajin dan tidak mudah putus asa dalam menekuni setiap pelajaran atau pengalaman hidup. Untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, setiap kita harus menanamkan kesadaran untuk senantiasa tekun dan ulet dalam menempuh proses-proses yang harus kita jalani supaya cita-cita kita bisa tercapai atau apa yang kita inginkan di dunia dan akhirat tentu terpenuhi.
Kemudian yang ketiga adalah teliti. Teliti berarti cermat dan hati-hati. Teliti termasuk salah satu akhlak yang harus dimiliki setiap muslim. Orang yang senantiasa cermat dan teliti dalam setiap perbuatan, maka kemungkinan besar akan terhindar dari kesalahan dan marah bahaya. Agama Islam melarang umatnya untuk melakukan tergesa-gesa dan berperilaku sembarangan atau sembrono dalam tindak tanduknya. Sebab sikap tergesa-gesa itu adalah tindak tanduk setan. Kemudian seseorang dalam melakukan pekerjaan atau usaha selain harus tekun dan ulet, hendaknya juga bersikap teliti. Sikap teliti akan membawa keuntungan dan hasil yang maksimal dalam setiap pekerjaan. Contohnya, seorang pedagang akan memberi uang kembalian, maka apabila dia menghitung dengan cermat dan teliti, hati-hati, niscaya uang pengembalian itu akan pas, tidak lebih, tidak kurang. Maka kita terhindar dari kerugian. Itu contoh kecil ya. Kemudian contoh berperilaku kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. Setiap kerja keras, tekun, ulet, dan teliti sangat berkaitan erat karena satu sama lain saling mengisi. Maksudnya sebuah usaha yang dilakukan dengan giat atau kerja keras maka akan lebih maksimal apabila diiringi dengan ketekunan, keuletan, dan ketelitian. Contohnya yang menunjukkan perilaku ini adalah pertama mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal tentunya, sebab Allah atau Tuhan tidak akan memberi rezeki pada orang yang malas. Kemudian yang kedua, tidak mudah putus asa bila dalam pekerjaan atau belajar dalam belajar atau dalam melakukan proses mendapatkan atau menemui hambatan, tetap berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah segera menyelesaikan pekerjaan, tidak menunda-nundanya. Dan keempat, apabila telah berhasil memperoleh apa yang direncanakan, tidak cepat merasa puas, akan tetapi terus terpacu untuk lebih kreatif dan lebih semangat. Kemudian yang kelima adalah apabila menghadapi pekerjaan yang tidak sesuai, maka tetap tekun menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hati yang sabar. Contoh berikutnya adalah senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, apabila mengalami kegagalan dalam sebuah pekerjaan, maka tidak merasa putus asa, namun mengoreksi kembali langkah-langkah yang telah dilakukan untuk perbaikan, yang mungkin akan jadi bahan untuk evaluasi. Contoh lain juga mungkin melakukan pekerjaan yang didahului dengan perencanaan. Ini juga salah satu contoh perilaku teliti, membiasakan diri berperilaku kerja keras, tekun, dan ulet. Ada satu hadis yang mungkin bisa kita renungkan. Kita coba buka dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk mempersiapkan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mengajarkan kita untuk pertama bersegera mengerjakan pekerjaan yang baik,
memperbanyak ketaatan, tidak lalai, dan tidak menunda-nunda karena dia tidak tahu kapan datangnya ajal. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai kesempatan dan momen sebelum hilangnya waktu yang berlalu. Untuk memulainya, cobalah evaluasi diri beberapa peristiwa yang mungkin kita pernah lakukan kemarin dan hubungkanlah dengan keempat perilaku tersebut. Perilaku terpuji tersebut ya, untuk membantu mengingatkan seperti apa kita harus berperilaku untuk memutuskan masa depan kita supaya lebih sukses dan kita terbiasa berperilaku kerja keras, tekun, ulet, teliti, dan disiplin. Kesimpulannya itu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP.